Kami di sini akan menjelaskan tentang sintesis protein. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 dari kelas 12 MIPA 7 yang beranggotakan Dinda Dwi Damayanti, Fernando Novem, Galih Ratna, Manuel Sebastian, Nabila Zakia, Sitorus Hana Mutiara. Penjelasan sintesis protein. Sintesis protein yaitu proses pembentukan protein di dalam tubuh yang dilakukan oleh RNA atas perintah dari DNA, berlangsung di dalam inti sel dan di ribosom. Apa itu ribosom? Ribosom organel sel yang ukurannya kecil dan padat, serta berfungsi sebagai tempat untuk sintesis protein. Bahan baku dalam sintesis protein adalah asam amino. Jumlah asam amino yang terlibat adalah 20. Hasil akhirnya terbentuknya protein fungsional seperti enzim, hormon, keratin, dan hemoglobin. Selain itu, proses penyusunan senyawa protein dengan membentuk rangkaian rantai polipeptida. Apa itu polipeptida? Polipeptida merupakan polimer yang tersusun dari beberapa peptida hasil peningkatan gugus karboksil dengan gugus amino. Selanjutnya ada proses pembuatan protein. Pada dasarnya, sel menggunakan informasi genetik atau gen yang terdapat di DNA untuk membuat protein. Proses pembuatan protein atau sintesis protein ini dibagi menjadi 3 langkah, yaitu yang pertama ada transkripsi. Transkripsi merupakan proses pengkopian atau penyalinan molekul DNA menjadi utas mRNA atau RNAD. Pada tahap ini akan menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Tahap ini dapat berlangsung di dalam sitoplasma dengan diawali proses pembukaan rantai ganda yang dimiliki oleh DNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Pada tahap ini, ada juga rantai tunggal yang bertugas sebagai rantai sense, sedangkan rantai lain yang berasal dari pasangan DNA dinamakan rantai antisense. Tahap transkripsi sendiri dibagi menjadi 3. Tahap yang pertama itu ada inisiasi atau permulaan. RNA polimerase terikat pada untayan DNA yang disebut promoter, yang ditemukan di dekat awal dari suatu gen. Setiap gen mempunyai promoternya tersendiri. Setelah terikat, RNA polimerase memisahkan untayan ganda DNA, menyediakan template atau cetakan untayan tunggal yang siap untuk ditranskripsi. Tahap yang selanjutnya itu ada elongasi atau pemanjangan. Satu untayan DNA, untayan cetakan, bertindak sebagai cetakan untuk digunakan oleh enzim RNA polimerase. Sambil membaca cetakan ini, RNA polimerase membentuk molekul RNA keluar dari nukleotida, membuat sebuah rantai yang tumbuh dari 5 ke 3. RNA transkripsi membawa informasi yang sama dari untayan DNA non-template atau coding. Tahap yang terakhir itu ada terminasi atau pengakhiran. Urutan ini memberikan sinyal bahwa transkripsi RNA telah selesai. Setelah ditranskripsi, RNA polimerase melepaskan hasil transkripsi RNA. Yang kedua ada translasi. Translasi merupakan proses urutan nukleotida dalam mRNA yang diterjemahkan ke dalam urutan asam amino dari rantai polipeptida. Ada 20 macam jenis asam amino yang dibutuhkan untuk dapat membentuk protein yang berasal dari terjemahan kodon mRNA. Selanjutnya, beberapa dari asam amino tersebut akan menghasilkan rantai polipeptida yang spesifik dan nantinya akan membentuk protein yang spesifik pula. Proses translasi sendiri terbagi atas 3 tahap. Tahap awal atau inisiasi. Pada tahap ini, ribosom merakit di sekitar mRNA untuk dibaca dan tRNA yang pertama yang membawa asam amino metionin. Bagian ini diperlukan agar tahap translasi bisa dimulai. Yang kedua, elongasi atau memperpanjang rantai. Ini adalah tahap di mana rantai asam amino diperpanjang. Di sini, mRNA dibaca satu kodon sekali dan asam aminonya yang sesuai dengan kodon ditambahkan ke rantai protein. Setelah elongasi, tRNA bergerak melewati situs A, P, dan E dari ribosom. Proses ini diulang terus-menerus saat kodon baru dibaca dan asam amino baru ditambahkan ke rantai. Yang ketiga ada terminasi. Ini adalah tahap di mana rantai polipeptida dilepaskan. Proses ini dimulai ketika stop kodon memasuki ribosom, membuat rantai polipeptida terpisah dari tRNA dan lepas keluar dari ribosom. 3. Pelipatan protein. Rantai polipeptida yang berdisintesis tidak berfungsi sampai mengalami modifikasi struktur tertentu seperti penambahan karbohidrat ekor atau glikosilasi, lipid,
kelompok protestik, dan lain-lain. Agar menjadi fungsional dilakukan dengan modifikasi pasca translasi dan pelipatan protein. Pelipatan protein dibagi ke dalam 4 tingkat, yakni tingkat primer, rantai polipeptida linear, tingkat menengah, A helix dan B lipid lembar, tingkat tersier, bentuk berserat dan bundar, dan tingkat kuarter, protein kompleks dengan 2 atau lebih subunit. Perbedaan DNA dan RNA. Letak DNA berada pada inti sel. Letak RNA berada pada ribosom. Bentuk DNA pita spiral ganda. Bentuk RNA pita tunggal. Komponen gula DNA deoksiribosa. Komponen gula RNA ribosa. Ukuran DNA sangat panjang. Ukuran RNA pendek. Basa nitrogen DNA purin, adenin, guanin, pirimidin, sitosin, timin. Basa nitrogen RNA purin, adenin, guanin, pirimidin, sitosin, urasin. Fungsi DNA mengendalikan faktor keturunan dan sintesis protein. Fungsi RNA sintesis protein. Alur sintesis protein. DNA melakukan transkripsi di dalam inti sel membentuk RNA. Lalu, mRNA meninggalkan inti sel menuju ribosom dengan membawa kodon. Lalu, tRNA membawa asam amino sesuai kodon menuju ribosom atau transiasi. Lalu, asam amino dirangkai sesuai kode genetik pada kodon. Lalu, terbentuk senyawa polipeptida atau protein.